Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA maupun IPS. Untuk pembelajaran hari ini masih bareng Ibu Erna Ernawati. Ibu akan menjelaskan mengenai perencanaan pemasaran pada kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu pemasaran. Pemasaran sendiri menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Pemasaran mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan itu menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan yaitu menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Seperti itu untuk pemasaran sendiri. Lalu, apa saja sih hal-hal yang penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran? Yang pertama adalah memahami seni menjual, yang kedua menetapkan harga jual, yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang keempat yaitu promosi. Untuk yang pertama yaitu memahami seni menjual. Bagian yang penting dalam penjualan yaitu memberikan tenaga jual yang profesional. Berarti yang seperti apa? Yaitu si penjual itu harus mampu mengetahui kualitas dari produk tersebut. Contohnya, misalkan ibu ingin menjual produk yang di belakang ibu ini. Ibu harus tahu dulu produk ini kira-kira kualitasnya seperti apa. Jadi ibu bisa tahu, oh ini kelebihannya, ini kekurangannya. Berarti dari mana nih kita harus mengetahui menarik pembeli. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menetapkan harga jual. Menjual produk itu harus dengan pemikiran yang matang. Jangan sampai ini ketika kita menjual produk, misalkan harganya itu terlalu mahal, nanti tidak ada yang beli. Kemudian kalau misalkan harganya terlalu murah, orang-orang akan berpikir, oh ini harganya atau kualitasnya pasti rendah karena harganya terlalu murah. Seperti itu. Jadi kita harus tetapkan nih targetnya siapa, kemudian segmentasinya siapa, dan hal sebagainya. Faktor yang utama adalah kita harus mengetahui dulu faktor produksi dari sebuah kerajinan itu sendiri ketika kita akan menjual barang yang akan kita pasarkan. Penentuan harga jual produk dapat ditentukan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu harga berdasarkan harga pasar, yaitu market based price. Jadi kita lihat dulu nih kerajinan limbah plastik pasarannya harganya 20.000. Nah, kita tentukan nih ternyata di sebelahnya 20.000, di sebelahnya lagi 15.000. Nah, kita tentukan, oh berarti pasaran kita nggak boleh jauh ataupun nggak boleh terlalu murah, seperti itu. Yang kedua adalah harga berdasarkan biaya atau base price. Nah, tadi sesuai dengan yang tadi ya, biaya total, terus kemudian total semua biaya kita tentukan. Yang ketiga adalah harga berdasarkan titik impas atau break even point. Nah, untuk break even point itu nanti ada perhitungannya. Bagaimana kita itu tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Jadi nanti dihitung berdasarkan hal itu. Nanti ada materinya lagi. Yang ketiga dari aspek pemasaran yaitu menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini adalah tingkat perasaan senang seseorang pelanggan untuk membeli produk kita. Jadi kita mengetahui produk kita bagus yaitu dari pelanggan. Ada metode-metode yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sistem keluh dan saran. Misalkan nih ibu membeli makanan atau misalkan ke sebuah restoran, nanti disitu kan ada tertulis ya keluhan dan saran, atau ada yang ditulis. Kalau zaman dulu ditulis tangan, sarannya apa, keluhannya apa. Atau misalkan ketika ke restoran nanti di tabletnya suka tertulis ya, ketika kita pesan makanan nanti kita kasih bintang 4 atau gimana. Nah, itu ada tulisannya. Terus sarannya gimana, keluhannya apa. Yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan secara berkala. Untuk survei kepuasan pelanggan ini dilakukan secara berkala. Misalkan nih melalui ibu, misalkan ya waktu ibu jadi pelanggan Shopee atau misalkan Tokopedia, nah itu suka ada survei secara berkala. Kira-kira bagusnya gimana untuk beberapa bulan, nanti ada lagi. Itu secara berkala dilakukannya. Yang kemudian yang ketiga adalah ghost shopping atau mystery shopper. Nah, itu biasanya dilakukan menggunakan tenaga profesional atau orang lain, tapi nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Misalkan nih ya,
Ibu dulu pernah bekerja di sebuah swalayan sebagai SPG ya dulu. Nah, nanti ada orang yang si perusahaan itu menyuruh orang lain untuk berpura-pura membeli produk dia di perusahaan dia. Nah, ibu sebagai SPG nggak tahu nih, ternyata orang itu membeli produk kita. Ternyata dia tuh kayak mata-mata gitu ya, tapi sebenarnya tujuannya untuk mengetahui nih kualitas dari SPG-nya, pelayanannya seperti apa, apakah nanti pelanggannya puas atau enggak. Seperti itu biasanya tujuannya, selain untuk mengetahui pelayanan, terus mengetahui promosi yang disampaikannya benar atau tidak, tepat atau tidak. Itu yang namanya ghost shopping, atau seseorang menyuruh orang lain untuk berpura-pura membeli produknya. Yang keempat yaitu adalah promosi. Yang promosi ini materinya akan dibahas lebih lengkap lagi dalam materi kerajinan bangun ruang. Nah, jadi promosi sendiri itu kan tujuannya sama ya, membuat perusahaan kita itu lebih banyak dikenal. Jadi untuk selain untuk eksistensi, untuk orang lain biar tahu nih produk kita tuh masih ada ya, masih adi lagi ya. Nah, nanti promosi ini ada banyak metode ya. Yang pertama misalkan personal selling. Jadi penjualannya itu bertatap muka langsung. Kemudian misalkan ya, kalian beli ke toko terus dilayani langsung. Nah, itu bertatap muka langsung. Jadi dipersuasi, diajak, dibujuk rayu sampai kita membeli produknya. Itu personal selling. Ada juga misalkan kayak advertising. Nah, itu kan penjualan atau periklanan yang biasanya kita harus membayar sejumlah uang kepada pihak atau perusahaan lain agar barang kita dipromosikan. Contohnya seperti kita ke iklan atau radio, atau misalkan seperti koran-koran gitu ya, atau majalah. Nah, itu kita harus membayar sejumlah uang. Ada juga nih publisitas. Untuk publisitas ini bisa gratis, bisa juga tidak. Kenapa? Karena misalkan nih ya, gratisnya kayak gimana? Misalkan ibu mau promosi nih baju ini ke teman ibu, misalkan yang punya followersnya banyak. Nah, ibu harus ngasih bajunya aja, tapi ibu ngasih uang. Nah, itu bisa secara gratis. Atau misalkan karena kita teman deket, ya udah deh sama aku promosiin di Instastory aja. Nah, itu berarti publish. Jadi dipublish secara gratis. Ada juga yang misalkan dia mengeluarkan sejumlah uang. Contohnya kayak endorsement. Nah, untuk pembahasan mengenai promosi, metode-metode lainnya akan dibahas di bangun ruang, yaitu materinya lebih lengkap lagi. Nanti ada blog, terus promosi lewat blog, promosi lewat Telegram, promosi lewat ads Facebook atau lewat Instagram, seperti itu. Untuk materi pemasaran kali ini Ibu cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar atau langsung lewat Classroom maupun WA Ibu yang sudah disimpan di LMS. Seperti itu. Jika ada kata yang kurang berkenan maupun pengucapan yang salah, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.